Salam untuk saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur kita dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan yang akan kita bacakan pada hari ini dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 12. Tetapi saya akan membacakan ayat 7 dan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan di bawah satu tema, kasih Allah yang sempurna. Saya percaya kita semua tahu apa itu kasih dan apa itu tentang kasih di dalam pribadi kita. Kasih, love, saya percaya bahwa kita tahu bahwa kasih itu adalah yang sempurna bagi pribadi kita. Di dalam firman Tuhan atau di dalam Alkitab setiap hari kita renungkan banyak perkataan tentang kasih. Dan sangat penting untuk kita belajar bersama-sama dan terapkan kasih itu di dalam pribadi kita. Ada 4 kasih yang saya berikan pada hari ini. Yang pertama itu adalah agape, kasih yang tidak bersyarat atau itu adalah kasih ilahi. Dan yang kedua, eros, kasih antara suami dan istri atau antara pasangan. Storge, kasih dalam keluarga, terutama antara anak dan orang tua. Bahkan yang terakhir, filio, kasih sesama teman atau kasih persaudaraan. Bagaimana sikap hidup dalam kasih Allah yang sempurna? Yang pertama itu saling mengasihi. Saling mengasihi karena mengasihi itu sangat penting di dalam hidup kita. Dan kasih itu juga adalah sesuatu yang harus kita kembangkan di dalam pribadi kita. Untuk saling mengasihi, memerhatikan sesama kita, dan berusaha juga memajukan kesejahteraan dalam hidup kita. Kasih itu adalah sifat Allah sendiri. Bahkan saat kita mengalami kasih di dalam pribadi kita, pengampunan dan pertolongannya itu juga wajib kita lakukan untuk menolong orang lain, membawa mereka mengenal akan kasih Allah. Dan jikalau kita saling mengasihi Allah, tetap di dalam kita itu mempunyai kasih. Jadi kasih Allah itu sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kita harus merasakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini juga kita bersyukur karena Allah itu sangat mengasihi pribadi kita. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam poin yang kedua itu, Allah terlebih dahulu mengasihi kita, dapat kita lihat di ayat yang ke-10. Bahkan Allah itu mengasihi umat-umatnya yang ada di seluruh dunia ini. Dia terlebih dahulu mengasihi kita dan dia terlebih dahulu menunjukkan kasihnya di dalam kehidupan kita. Oleh karena kasih Allah itu, dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menghapuskan dosa kita. Dan di kayu salib itu juga terbukti bahwa kasih Allah itu sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Dan kasih Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kasih Tuhan itu tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan kita juga harus melakukan bersama-sama di dalam pribadi kita itu untuk mengasihi sesiapapun, apalagi orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita harus mengasihi mereka karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan aplikasinya untuk hari ini adalah marilah kita saling mengasihi dan saling menunjukkan kasih Tuhan itu di antara satu sama lain. Bahkan biarlah kasih itu juga tetap ada bersama-sama dengan pribadi kita. Dan teruslah menunjukkan kasih Allah itu dengan orang-orang yang memerlukan kasih itu di dalam kehidupan kita semua. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Salam.